Oke guys, tanpa berpanjang lebar lagi, aku ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Ini salah satu Azubi yang saat ini sedang studi di Jerman, tepatnya di kota Gera, Bundesland Thuringen. Dan inilah dia. Halo, tolong perkenalin namanya dong. Siapa namanya nih? Halo, aku Iren. Azubi 2019, Restofachfrau di kota Gera, Bundesland Thuringen. Oke, mantap sekali. Iren saat ini sedang ngambil jurusan Reva ya? Ya, Reva, restoran Fachfrau. Gimana Iren? Kesan-kesannya selama berada di Jerman? Udah berapa lama tadi? Dari September tahun kemarin, jadi kurang dari 1 tahun sih. Kurang dari 1 tahun. Ya. Gimana kira-kira kesan-kesannya selama berada di Jerman, tepatnya di kota Gera? Sharing-sharing dong dikit soal. Rasanya senang akhirnya setelah berapa bulan, 8 bulan belajar di Jakarta bahasa Jerman, akhirnya sampai di negaranya. Wow. Terus yang dipelajari, karena aku ngambil jurusan Restofachfrau, jadi aku sekarang lagi prakteknya di restoran, di cafe gitu di kota Gera. Nah, jadi kita kalau Azubi itu kan teman-teman udah tahu pasti ya, ada sekolah, ada prakteknya. Nah, aku sekolahnya saat ini juga sedang sekolah sih, minggu ini lagi sekolah. Udah mau minggu terakhir, karena di tengah Juli nanti kita udah summer varian, udah libur musim panas. Libur panjang. Terima. Nggak tahu hasilnya nanti, belum tahu. Oh, kamu jadi belum terima rapot Belum. sekarang? Iya. Sekarang lagi karena corona, jadi kita sekolahnya tuh dibagi gitu loh, teman-teman. Ada yang dibagi grup, jadi ada yang grup sekolah di sekolah, ada grup yang belajar di rumah gitu. Nah, aku kebagian minggu ini lagi di rumah, minggu depannya aku belajar di sekolah gitu. Iya, ngomong-ngomong tentang sekolah nih ya, ya kira-kira sebagai restoran Fachfrau itu sendiri, kamu tuh apa aja sih yang menjadi mata kuliah wajibnya gitu loh? Untuk mata pelajaran wajibnya di sekolah, kita terbagi ada 3 bidang. Iya. Ada yang belajar tentang servis di kusye, di dapur, di ada dapur. yang servis di magazin atau servis dengan Gudang. Dengan pergudangan. Jadi kita belajar pergudangan juga, teman-teman. Gak cuma belajar tentang servis makanan atau minuman ke tamu ya, kita juga belajar tentang inventory. Atau pengarsipan pergudangan. Kita belajar tentang dapur juga. Jadi kita nggak cuman punya pengetahuan yang tentang di depan aja nih melayani tamu. Kita juga harus ada pengetahuan dasar, belajar tentang di dapur, tentang misalnya kebersihan dapur. Jadi standar kebersihan dapur tuh kayak gimana? Standar, ya, kata kuncinya. Jadi kayak kita masuk dapur tuh apa yang harus kita kerjakan, bersihin tangan, desinfection dulu, kayak gitu-gitu teman-teman. Terus kita juga belajar tentang menu-menu makanan. Jadi ketika kita menyajikan makanan ke tamu, kita tahu nih makanan kita terbuat dari apa, bahan-bahannya apa. Iya, benar. Dan bahan-bahan dasarnya apa, misalnya mengandung susu atau ada, jadi takutnya kan ada guest kita ya, tamu kita yang alergi terhadap susu, benar. Ya kan? Iya. Kacang kayak gitu-gitu loh. Jadi kita belajar semua bahan-bahan dasar, tapi nggak mendalam sih. Iya. Teman-teman gitu. Wow, luar biasa sekali. Berarti banyak banget dong ya. Jadi banyak banget. Iya. Jadi banyak banget. Dan itu benar-benar waktu kamu belajar sebagai restoran Fachfrau ini, kamu benar-benar harus tahu dan harus paham soal standar di Jerman. Seperti yang tadi kan itu penting banget itu. Kayak apa sih? Kita harus tahu kayak misalnya Zutaten komposisi dari makanan-makanan itu, sehingga ada tamu-tamu yang kayak alergi terhadap 1-2 hal misalnya gitu kan. Wow, itu dahsyat banget itu. Kamu sampai ke situ belajarnya? Iya. Nah, kebetulan aku lagi belajar tentang untuk di makanan, aku belajar tentang kartofel atau kentang. Jadi kentang itu bisa diolah jadi menu makanan apa aja. Kalau di Indonesia mungkin kita taunya cuma kentang goreng ya, teman-teman ya. Atau mungkin wedges gitu-gitu, atau puree. Kalau di sini tuh Jerman banyak banget olahan kartofelnya. Kartofel bentuk gini namanya udah beda. Kalau dia udah tebel dikit udah beda lagi. Potongannya memanjang udah beda lagi namanya. Jadi kaya sekali di sini pengetahuan yang kita dapat.
Terus misalnya kayak belajar tentang susu. Belajar susu, kita belajarnya nggak cuma tahu susu itu terbagi ini, tapi kita belajar pembuatan susu, ada apa aja, kayak pemanasannya ada berapa jenis, kayak gitu-gitu. Terus olahannya kayak gimana. Kita belajar tentang wine juga, pembuatan bir, pembuatan anggur. Wine. Iya, semuanya tentang minuman gitu. Kita belajar bahan-bahannya. Kayak anggur jenis ini untuk wine apa cocoknya, dan anggur jenis ini cocoknya dengan makanan apa gitu pendampingnya. Jadi sangat kompleks dan kelihatannya kamu bener excited juga ya. Excited karena lagi belajar. Kebetulan lagi itu materinya, jadi adalah nyangkut. Iya. Terus kita sampai di situ dulu. Kita flashback. Kan dulu kan kamu dengar kamu juga adalah member atau murid di Berufsausbildung Internasional. Ya, nah, betul. Saya pengen tanya nih, dulu ya, flashback dulu nih ya, kilas balik. Waktu kamu les di Berufsausbildung Internasional itu gimana? Kira-kira waktu kamu pertama kali belajar bahasa Jerman, apakah kamu mulai dari nol ataukah memang kamu dulu memang pernah udah belajar bahasa Jerman? Nah, ini menarik banget teman-teman. Aku itu pertama kali belajar bahasa Jerman nyemplung itu di BAI ini. Di BAI. Jadi benar-benar gak ada basic, cuma tahu Guten Morgen aja waktu itu, Guten Morgen sama Danke, ya kan? Standar ya. Nah, belajarnya benar-benar itu baru kecemplungnya itu di BAI. Di BAI itu aku mulainya kalau nggak salah 2018 bulan Juni apa Juli gitu. Nah, itu baru mulai belajar. Dan kalau teman-teman yang belum pernah belajar di BAI nih ya, belum pernah ikut di BAI, teman-teman harus tahu tuh di BAI tuh enak banget, menarik banget karena pertama kita diajar sama orang-orang yang berpengalaman. Iya. Dan mereka bukan cuman tahu tentang bahasa Jerman atau ini, mereka udah sama native-nya. Waktu itu aku sama native-nya langsung. Yang sekarang juga udah banyak yang berpengalaman yang udah certified mereka semua. Kemudian yang kedua, tempat belajarnya itu sangat strategis. Aku kebagian kemarin di pusat kota Jakarta ya, di UOB. Nah, itu tempat belajarnya udah lokasinya udah bagus banget di tengah kota. Yang ketiga, ruangan belajarnya semuanya nyaman, full AC, kondusif banget. Jadi kita yang habis kerja, kebetulan aku waktu itu kerja, jadi pulang kerja itu udah capek-capek macet, dapat ruangan yang nyaman, belajarnya juga jadi enak. Walaupun capek nih teman-teman, tapi karena ruangannya enak, tenaga pengajarnya juga baik dan mumpuni, jadi kita bisa belajar gitu loh. Wow, luar biasa. Kemudian nah ini nih belajarnya itu loh teman-teman. Kita dipacu untuk belajar mandiri, jadi nggak cuma disuapin gitu, kita harus dikasih materi jebret, harus belajar lagi di rumah, harus diperdalam, jadi dipacu dan dituntut untuk kreatif gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan banyak orang ya di luar sana ya yang mungkin belum tahu dan yang mungkin baru mau mulai belajar bahasa Jerman. Banyak yang ibaratnya udah takut duluan karena mereka berpikir kalau bahasa Jerman itu sulit. Nah, aku pengen tanya nih ke Iren. Iren ini aku dengar dulu S1 bahasa Prancis. Ya, dan juga bahasa Inggris pasti kita belajar dong ya. Kita seneng nonton, kita seneng dengar lagu, dan juga yang pasti waktu SMA, SMP pasti ada belajar bahasa Inggris lah ya. Jadi bukan satu hal yang baru gitu kan. Tapi bahasa Prancis kamu pelajari. Wow, aku tahu bahasa Prancis itu juga nggak mudah ya. Dan sekarang kamu bahasa Jerman. Nah, di antara ketiga bahasa itu tuh gimana? Apa sih yang paling sulit? Kalau aku pengen tahu gitu loh. Kalau yang paling sulit, kita mulai dari yang paling mudah dulu ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sih, kalau aku sih pertama dia tidak bisa dikategorikan sulit karena kita udah punya banyak sekali media yang bisa membantu. Benar. Lagu-lagu, film-film subtitle Inggris, kemudian ya YouTube sangat membantu. Kemudian ya percakapan sehari-hari juga sedikit-sedikit adalah Inggrisnya kan. Jadi sedikit banyak itu udah nempel lah di kepala. Yang kedua, bahasa Prancis. Bahasa Prancis itu dan bahasa Jerman kalau di compare itu sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau bahasa Prancis, sepengetahuan aku dan pengalaman aku ya,
kesulitannya itu adalah ketika di pengucapan. Karena apa yang ditulis belum tentu dibaca. Bahkan banyak yang tidak ditulis tidak dibaca gitu kan, tidak silent ya gitu ya. Tidak diucapkan gitu. Ya kayak lewat aja gitu. Nah, kalau bahasa Jerman itu mudahnya ketika apa yang ditulis itu yang dibaca. Gitu. Cuman kesulitannya adalah di tata bahasanya lebih kompleks. Iya, grammarnya ya. Dibandingkan Inggris dan Prancis kalau kita compare dari ketiga itu. Karena Jerman itu ya dia mudahnya pengucapannya lebih mudah karena sesuai apa yang tertulis, tapi tata bahasanya sedikit jelimet. Nah, disitulah tantangannya, kita harus belajar, kita harus ngulik-ngulik lagi, dan sebenarnya nggak mustahil gitu. Tinggal gimana kitanya aja gitu. Berarti kembali lagi ke kita orangnya. Ya kan tiap orang punya daya tangkap yang beda ya. Iya. Belum tentu juga interestnya ke situ. Kalau orang yang interest bahasa mungkin dia lebih mudah nerima dan menyerap. Kalau orang yang kurang interest ya effortnya harus latihannya lebih banyak gitu. Terus waktu kamu ngikutin bimbingan nih dari Berufsbildung Internasional dari awal sampai kamu ujian di Goethe Institute. Ya. Jakarta atau Bandung atau Jakarta. Kira-kira itu berapa lama waktunya? Mulainya sekitar Juli 2018. Kemudian ujiannya itu baru kebagian kursi. Jadi di Goethe itu kan kita lumayan ketat ya. Jadi kayak sistemnya harus cepet-cepetan. Siapa cepet gitu, dia dapat gitu kan. Kayak rebutan kursi ujian. Nah, ujiannya itu baru kebagian di bulan Maret. Karena keterbatasan tempat. Kurang lebih 8 bulan. Ya, padahal kamu udah selesai pendidikannya itu dari kapan? Siap tuh di Januari, Februari. Memang waktu itu baru ada term lagi untuk ujian di bulan Maret gitu. Jadi kita baru dapat kursinya di Maret. Jadi pas ujian di Maret, kemudian dapat hasilnya kurang lebih 2-3 minggu, baru deh pengurusan kontrak dan sebagainya. Dahsyat juga ya. Nunggunya juga ini ya 2 bulan gitu. Lumayan nunggunya kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang udah ujiannya cepet gitu, lulus sekali ujian langsung lulus, tapi mungkin kontrak dia nunggunya agak lama karena berbagai faktor. Kemudian ada yang udah ujian udah lulus, kontraknya dapat, tapi nunggu visanya mungkin yang keluar lama. Jadi kayak faktor X-nya tuh banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sekarang lagi nunggu tinggal nunggu visa, jangan kecil hati. Iya benar. Kalau yang udah lulus tapi belum dapat kontrak, jangan kecil hati karena tiap orang tuh beda-beda gitu loh teman-teman perjalanannya. Mungkin dia lancar di persiapan, nanti mungkin di tempat kerja ada aja gitu tantangannya. Dan kecil hati, semua punya bagian porsinya gitu. Benar. Sulitnya ada masing-masing. Iya, yang pastinya ya kembali lagi ke kitanya. Kita belajar benar-benar. Nanti pas benar. Ya, ada bagian yang memang kita bisa kendalikan, ada juga memang yang kayak urusan visa, urusan itu memang di luar kendali kita. Pihak luar lah. Benar, oke. Wow, dahsyat. Wah, keren banget sih cerita kamu. Gak keren lah. Berdasarkan pengalaman. Setiap orang punya bagiannya masing-masing ya, kita nggak bisa pukul rata, bener nggak? Wow, dahsyat. Tapi selama kamu berada di dalam bimbingan BAI itu sendiri, bagaimana sih? Kamu enjoy? Enjoy. Pertama proses belajarnya itu ya, karena kita belajarnya enak, kita udah dibantu nggak dari, maksudnya dari visanya kayak gitu, dari apa jelas, semuanya? Dibantu, karena aku sama sekali nggak ngerti ya, maksudnya aku sama sekali awam tentang Ausbildung. Baru dengar Ausbildung juga itu bener-bener saat 2018 itu, kemudian ada program ini ya di Indonesia, buat Indonesia gitu, dibuka buat orang Indonesia. Ternyata karena kalau teman-teman tahu di Ausbildung itu kan 2-3 tahun yang lalu kan tidak populer ya di Indonesia. Baru beberapa tahun belakangan ini kayak ternyata ada program seperti ini, dan di Indonesia karena nggak ada program seperti itu, kita jadi bingung, ini programnya bener nggak gitu, kayak bertanya-tanya, ini bener nggak sih, apa cuman hoax aja, atau ini sekarang aja baru booming. Sekarang gitu booming. Udah nyampe sini. Jadi kalau teman-teman misalnya banyak bertanya-tanya atau ragu, itu wajar aja sih. Nah, saran aku adalah ketika kalian banyak pertanyaan di kepala, harus bertanya ke tempat yang tepat gitu. Benar. Apa itu tempat yang tepat? Di BAI, Berufsbildung Internasional. Karena kita udah punya
pengalaman dan emang sudah terbukti, dan ada orang-orangnya yang udah dikirim. Betul. Jadi ini bukan hoax, bukan mengada-ngada. Elus ya. Dan kita juga bukan orang bayaran. Kita benar-benar kerjaan saya banyak, kalau saya cuma dibayar untuk bohong-bohong, saya nggak ada waktu. Oke, dahsyat banget kan, karena aku juga banyak dengar di luar sana ada orang-orang yang bilang, oh jangan percaya sama ini, sama apa, agent ini. Nah memang ya nggak semua agent itu ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah dikatakan sama dia. Tapi kalau BAI sendiri itu memang udah terbukti dan bisa dilihat saat ini ada asubi-asubi yang udah nyampe ke sini dan sudah ikut gitu loh. Ya, maksudnya sekarang kan teknologi udah canggih ya teman-teman. Benar. Teman-teman bisa dilihat. Teman-teman cari tahu. Jelas. Kalau perlu langsung tanyain orang-orangnya aja gitu kan. Kalau teman-teman ngikutin live dan kontennya BAI gitu kan, udah tahu tuh ada Instagram orang-orangnya. Silahkan bertanya. Kalau memang kepo dan nggak yakin, daripada kepo dan nggak berangkat ya kan, bener. mending nanya langsung gitu.